Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Haji Bu. Haji kenapa? Sama Rizal nggak berangkat. Bisa kenapa? Kebanjiran. Akhirnya sampai Nara, Bu. Rizal masih proses. Silakan isi batu, Bu. Kenapa? Lagi jajan. Enggak Bu, garis gaduh ke Garbo. Nomor di sini. Ada yang tahu teks prosedur itu apa? Makan ya ini Bu. Apa Kak Rati? Teks prosedur tahu? Belum tahu kan belum belajar, Bu. Belum belajar. Iya. Secara umum teks prosedur itu adalah langkah-langkah atau panduan seseorang untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau kegiatan. Jadi intinya teks prosedur ini adalah panduan seseorang untuk menyelesaikan suatu kegiatan. Misalnya kegiatan menyetrika, menyapu, kegiatan rumah tangga. Selanjutnya ada struktur teks prosedur. Coba Mas Iqbal jangan ketawa-ketawa dibaca. Struktur prosedur. Pertama tujuan, terus yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah, yang keempat ada penegasan ulang atau kesimpulan dulu. Iya benar. Jadi struktur dalam teks prosedur itu ada 4. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, yang ketiga ada langkah-langkah dan penegasan ulang. Tujuan dalam teks prosedur ini berisi informasi pada bagian awal yang menjelaskan tentang teks prosedur itu apa. Misalnya teks prosedur tentang cara membuat agar-agar. Jadi dalam tujuan ini menjelaskan agar-agar itu apa, agar-agar agar-agar adalah makanan yang disukai anak-anak. Terus yang kedua ada material. Material ini dalam teks prosedur itu berisi tentang apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu dipersiapkan. Contohnya misalnya kalau membuat menyeduh kopi butuh apa lagi? Sendok. Ya seperti itu, bahannya seperti butuh kopi, butuh gula, butuh air, terus kalau Gelas. kalau alatnya gelas. Yang ketiga ada langkah-langkah. Langkah-langkah dalam teks prosedur ini berisi panduan proses-proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut atau suatu aktivitas pekerjaan tersebut. Nah, langkah-langkah dalam teks prosedur ini harus ditulis secara sistematis, ya secara urut, benar. Mbak Sofi pintar sekali, harus sistematis. Ayo. Ya, fokus pada materi. Yang selanjutnya ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini dalam teks prosedur bersifat opsional, boleh ada dan boleh tidak ada. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur itu ada 5. Bisa dibantu baca Mas Haji. Nanti katanya Mas Haji nggak berangkat. Mas Haji nggak berangkat. Banget Bu. Dari Kairo itu coba Mas Asyar dibantu baca. Bentar Bu, pakai kacamata biar ganteng. Jangan dulu ganteng. Ciri-ciri teks prosedur. Ya.
Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Yang kedua terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang kelima terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan, Bu. Oleh. Ciri-ciri dalam teks prosedur itu ada 5. Yang pertama menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kalimat perintah ini berisi tentang perintah atau tindakan yang harus dilakukan. Biasanya kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Contohnya misalnya siapkan alat dan bahan. Terus yang kedua ada terdapat panduan yang harus dilakukan. Panduan yang harus dilakukan seperti yang ada pada struktur teks prosedur tadi. Yang ada pada teks prosedur tadi itu berisi tentang langkah-langkah dan harus dilakukan secara runtut dan urut. Yang ketiga menggunakan kata kerja aktif. Kata kerja aktif ini digunakan dalam teks prosedur. Contohnya misalnya tambahkan. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Masukkan. Kata kerja aktif. Masukkan. Ya benar, masukkan, Mas Ija. Terus siapkan. Yang keempat adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Lalu. Kata hubung apa, Mas Dimas? Mas Dimas. Apa? Belum belajar. Ya benar, iya. Apa ada contoh kata hubung? Iya benar sekali, seperti dan, kemudian, ya lalu, ya benar dan seperti yang lain ada. Terus yang kelima itu ada terdapat aturan dalam filsafat atau kegiatan, yaitu biasanya dalam ini ada terdapat pada struktur bagian material. Itu kan ada apa yang harus dipersiapkan. Biasanya kalau caranya kopi itu siapkan 2 sendok teh kopi atau terus siapkan 100 ml air. Itu maksudnya terdapat aturan hal atau bahan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks prosedur. Jenis-jenis teks prosedur itu ada 3. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua ada teks prosedur kompleks, ya, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Teks prosedur sederhana adalah teks prosedur yang terdiri bagiannya hanya 2 atau 3 langkah-langkah saja. Sedangkan kalau teks prosedur kompleks itu terdiri dari banyak langkah. Kalau teks prosedur sederhana kan hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti menyetrika, apalagi Kak Rati? Masak mie Rati. Iya, masak mie instan. Bukan, kalau masak mie instan itu bukan masak. Iya, karena itu banyak. Terus seperti apa sih? Iya, betul. Melipat baju. Terus selanjutnya ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri dari banyak langkah. Contohnya misalnya membuat kue ulang tahun, apalagi Mbak Nadia itu membuat bakso. Iya. Pokoknya itu yang rumit-rumit. Ya. Iya, yang terus selanjutnya itu ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu adalah teks prosedur yang dibolak-balik itu hasilnya tetap sama. Contohnya misalnya siap-siap. Yes. Contohnya misalnya membuat mie instan itu dibolak-balik pun hasilnya tetap sama. Bolak-balik mana? Bolak-balik saya mana dong? Goreng tempe. Iya, maksudnya dibolak-balik itu membuatnya mudah, cara membuatnya itu mudah. Rumit. Kalau teks prosedur kompleks kan membuatnya itu rumit. Kalau teks prosedur sederhana cara membuatnya sederhana. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur kaidah kebahasaannya itu ada 5. Yang pertama ada kalimat, yang kedua ada konjungsi, yang ketiga ada numeralia, yang keempat itu ada pronomina, dan yang kelima ada kata verba. Yang pertama ada kalimat. Bisa bantu dibaca Mas kalimat? Kalimat imperatif, 2 kalimat deklaratif dan 3 kalimat impulsif. Iya.
Jadi dalam teks prosedur itu ada kaidah kebahasaan teks prosedur, ada kalimat yang pertama itu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengarah pada tindakan, jadi diakhiri biasanya dengan tanda seru. Contohnya siapkan alat dan bahan. Ini merupakan kalimat imperatif karena diakhiri dengan tanda seru. Karena ini merupakan kalimat tindakan. Yang kedua ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang memuat informasi dan diakhiri dengan tanda titik karena kalimat ini merupakan sebuah kalimat pernyataan. Contohnya yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang memuat sebuah pertanyaan. Contohnya silakan diperhatikan. Jadi kalimat imperatif itu diakhiri dengan tanda apa? Seru. Ya benar, kalimat deklaratif. Kalimat interrogatif. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi itu tadi apa? Kata pintar. Jadi konjungsi dalam kaidah kebahasaan teks prosedur ini dibagi menjadi dua. Yang pertama konjungsi persyaratan dan yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi persyaratan adalah kata kunci yang mengatakan syarat. Contohnya apa? Andaikan, bila, jika, iya benar. Terus yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata kunci yang menyatakan urutan waktu. Seperti apa? Sebelum, Sesudah, setelah. Terus kemudian yang ketiga itu ada numeralia. Numeralia merupakan kata bilangan yang digunakan dalam langkah-langkah teks prosedur seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Terus yang selanjutnya itu ada pronomina. Ada yang tahu pronomina itu apa? Promina. Pronomina. Pronomina itu kata ganti, ya benar. Kata ganti. Dengarnya promina. Pronomina dalam kaidah teks kebahasaan teks prosedur itu dibagi menjadi dua, ada pronomina penunjuk dan pronomina persona. Pronomina penunjuk itu digantikan untuk menggantikan kata ganti benda seperti ini, itu. Terus selanjutnya ada pronomina persona. Pronomina persona ini digunakan untuk menggantikan kata ganti orang. Nah, pronomina persona ini dibagi lagi menjadi dua, ada kata ganti orang tunggal dan kata ganti orang jamak. Kata ganti orang tunggal itu jamaknya saya, saya, aku, kamu, dia, dia siapa? Mas Hadi. Sebelahnya. Yang mana ini? Kanan. Dia dengan yang lain. Inisial M. Baru jadian semalam Bu, nembaknya di Facebook. Nembaknya di Mataram Bu. Aduh sakit. Selanjutnya ada tadi kata ganti orang jamak. Kata ganti orang jamak contohnya seperti mereka, kalian. Kami yang selanjutnya yang terakhir ini ada varga. Varga ini
berbanding laku. Pada material adalah kata kerja pada yang ada tindakan atau perbuatannya, misalnya memotong, menyapu, ada tindakan terus yang terakhir ada berbanding laku. Berbanding laku adalah kata kerja yang hanya dilewatkan lewat tangkapan, jadi hanya bisa dirasakan dan diungkapkan, misalnya berpikir, menyukai, iya. Tadi Dicintai. sampai sini ada yang ditanyakan? Ada guys. Belum. Paham semuanya? Paham. Iya. Tadi kaidah bahasa teks prosedur ada berapa? 5. Lima. Ya benar. Pertama Loh. kalimat. Oh, yang kedua iya betul, kata hukum. Yang ketiga ya pronomina. Yang keempat nomeralia. Dan yang terakhir ada verb. Benar sekali. Daripada hari ini sudah selesai, selanjutnya Ibu memiliki permainan sederhana. Wih. Ada yang mau bermain? Ya aku Bu. Maaf Bu. Maaf Bu. Mas Rizal, tolong bantu ambilkan kursinya. Sama manja, nanti Riza sama manja mau maju. Rizal phone ini. Itu rambutnya saya kepanjangan Bu. Bu, itu rambutnya dipotong Bu. Iya. Sebelum kalian bermain, Oh iya Bu. Rizal phone-nya jelaskan gimana? terlebih dahulu. Yang namanya papan teks prosedur. Jadi papan teks prosedur. Oh, iya, Bu. Papan, iya. Jadi dari papan ini nanti kalian akan berdiskusi dan menulis teks prosedur. Ini kan ada nomornya. Ada nomornya, nanti kalian main gaduh, terus dapat nomor berapa dan dapat teks prosedur tentang apa. Di sini ada cara memasak dan cara melakukan kegiatan. Oke, silakan yang mau maju. Oh, siap. Manja sama model makanya Landiana dari mau. Ini di sini Bu. Om. Iya, di sini nggak apa-apa. Ya, siap Bu. Tiga dapatnya cara membuka lantai ya. Mas Iqbal jawabnya nanti ditulis Ya, di Bu. situ didiskusikan. Sama semua nggak boleh dong. Nggak boleh. Rebet gue deh. Apaan model kok. 6. Oh iya. Kacang kena gue. Kan tahu. Enggak filosofi ini dapatnya cara membuat nasi goreng. Bisa masak kayak ayam gitu. Satu dapatnya kopi. Ngopi. Ya udah. Setelah itu nanti kalian kembali ke masing-masing kelompoknya, didiskusikan dan kalian tulis teks prosedur dengan runtut sistematis dan jelas. Boleh ini lembar kerjanya kok kecil banget. Kalian berdiskusi dan mengerjakan teks nanti perwakilan dari kelompoknya bisa maju ya. Oh, siap Bu. Siap. Silakan. Udah selesai? Siap Bu. Perwakilan salah satu kelompoknya 2 orang bisa maju ke depan. 2 orang Bu, 2 orang. Iya, 2 orang bisa maju ke depan. Kenalkan kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah cara-cara menyeduh kopi. Kopi merupakan minuman yang sangat populer di seluruh dunia. Menyajikan kopi yang nikmat bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan baik untuk dinikmati sendiri maupun bersama orang lain. Banyak cara untuk membuat kopi, mulai dari yang sederhana hingga yang rumit. Tergantung pada alat dan bahan yang digunakan. Pentingnya rasa dan aroma. Penting untuk mengikuti prosedur yang benar agar mendapatkan kopi yang lebih enak. Alat dan bahan
bagian apa? Iya, benar. Terus alat dan bahan yang dibutuhkan: 1. Kopi bubuk, 2. Air panas, 3. Cangkir atau gelas, 4. Sendok, 5. Alat penyeduh kopi, 6. Gula atau sirup atau motoyo. Itu merupakan bagian apa Mbak Manda tadi yang dibacakan oleh Mbak Najwa? Material. Iya, benar. Langkah-langkah 1. Siapkan alat dan bahan seperti kopi bubuk, air panas, dan cangkir. 2. Panaskan air hingga mencapai suhu sekitar 90-95 derajat Celcius. Air yang terlalu panas atau terlalu dingin dapat mempengaruhi rasa kopi. Takar kopi bubuk sekitar 1-2 sendok makan kopi bubuk untuk setiap 180 ml air, tergantung pada kekuatan kopi yang diinginkan. Yang keempat, masukkan kopi bubuk ke dalam saringan kopi atau alat penyeduh. Yang kelima, secara perlahan tuangkan air panas ke atas kopi bubuk. Yang keenam, tambahkan gula atau susu atau opsional aja. Yang ketujuh, kopi siap dinikmati. Selamat menikmati. Tadi merupakan bagian material. Oh iya, langkah-langkah. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat menikmati secangkir kopi yang nikmat sesuai dengan selera. Keterampilan kelompok yang maju. Baik, Bu. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang bertanya, maka ibu yang akan bertanya. Wah, sama gue. Waduh, takut. Udah Cara selesai, membuat Bu. nasi goreng merupakan dalam teks prosedur apa Mbak Rati? Kompleks. Iya benar. Oh, Kalau cara menyebut teks Mas Sofian apa termasuk dalam teks prosedur apa? Tidak kompleks. Sederhana. Iya, Bu. Iya benar. Oke. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Nanti ibu kasih nilai tambahan. Mas Akil katanya mau menyimpulkan itu. Iya, Mas Abdul katanya mau menyimpulkan dulu. Mbak Nadia? Mau kita Bu, Teks prosedur itu dibuat untuk teks yang berupa langkah-langkah dalam membuat sesuatu, Bu. Iya benar sekali. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini itu teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk yang membantu seseorang untuk menyelesaikan suatu aktivitas pekerjaan atau kegiatan. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Berjumpa lagi nanti minggu depan bersama ibu. Jangan bosan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Malah kangen sama Ibu. Apabila ada kata yang salah, ibu mohon maaf. Ya, terima kasih, Kalian Bu. selalu bahagia. Amin. Maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.